beban dengan muda, ya biar aja lah katanya. Anggap aja latihan gitu. Karena dalam teorinya kalau penalti itu kan masuk kalau penalti itu, jadi kalau gagal itu kecelakaan, tapi kalau penalti itu masuk gitu loh. Nah kalau pemain muda mungkin dengan tanpa beban bisa bagus. Iya, kita bersiap pemirsa. Kayaknya penendang pertama dari Persib Bandung, karena Reza Arya sudah bersiap di bawah Mistar ya. Kita tahu kalau Reza Arya seperti apa ya, dia sangat berpengalaman walaupun masih muda, dia banyak menghadapi situasi-situasi tekanan berat ya. Iya, William Barros penendang pertama bisa sama-sama kita lihat. Mengurangi sedikit tekanan mungkin karena tidak adanya penonton kali ini. Sama-sama kita lihat. Tendangan pertama Persib Bandung akan diambil oleh William Barros. Ancang-ancang dia mencoba menenangkan diri dulu dan bersiap untuk fokus. Sudah ditiup pemirsa. William Barros kali ini. Bisa ditebak pemirsa. Dan di PSI juga dia pemain utama. Dia sering menghadapi situasi seperti ini. Dan teman-teman harus main dalam keadaan dia terbaca sehingga bisa dikatakan. Tapi ya tidak tunggu ketika muda satu ini. Putra Maulana sekarang. Dia bisa tahan satu terus tunda. Luar biasa betul. Miguel Pereira Tidak gugup saja di lapangan, dia juga sudah luar biasa. Ini kelihatan dia tenang, wajahnya percaya diri, kita tunggu. Tapi Miguelnya sekitar bagus ya. Mungkin tidak mudah bagi pemain pertahanan musuh di Persebaya Surabaya. Miguel Pereira mampukah kita menepis tendangannya atau justru Miguel? Sama-sama kita lihat Miguel ancang-ancangnya Miguel Pereira. kualitas lukisannya Miguel ini bagus. Jadi kita sangat berfitra, kualitasnya bagus. Tercocok pergerakan dari Fitra Maulana biasanya kepiangan belakang gitu. Dan dia ini ya, Sisinya betul-betul kanan sekali tadi. iya kegagalan William di eksekusi pertama ini bisa menjadi tekanan bagi eksekutor kedua ya. Betul, biasanya seperti itu nih. Iya, pemain belakang itu cari. Ini keras ini biasanya pemain belakang. Kita lihat pakai antisipasi Raja tepat dan kalau tepat bisa jadi mengatakan lagi. Tapi kalau tidak tepat memang sulit. Matrikardi bersiap pemirsa. Sama-sama kita lihat kali ini. Eksekutor kedua Persib Bandung. Untungnya eksekusinya lebih keras lagi daripada Reza ya. Karena sudah dibaca oleh Reza. Reza ini cukup jeli ya melihat pergerakan dan ayunan kaki ya. Dan terbaca ya. Terbaca. Tapi memang karena keras, ya, terlalu cepat bolanya. Tidak bisa dijangkau. Kita lihat pemirsa kali ini eksekutor kedua dari Persebaya siapa? Risto. Oh ini juga keras. Ini juga keras. Ini sepertinya tendangnya ketemu keras. Iya, ini tidak mudah juga bagi Fitra dengan eksekutor kelas. Risto yang keras sekali tendangannya. Kecuali kalau pas ke orang gitu ya. Putra Maulana mencoba menenangkan diri pemirsa dan akan kembali dilakukan. Dan kedua dari Persebaya Risto. Kesempatan melakukan blocking, Fitra Maulana salah dalam mengambil keputusan melompat ya. Tadi dia tipu, ini juga tertipu juga. Oke pemirsa 2-1 masih lagi Persebaya Surabaya. Sekarang kita ke eksekutor ketiga dari Persib Bandung. Ini juga ujian negara yang di babak kedua dijadikan pengganti atau optimal ya. Atau optimal. Ada penelitian katanya penendang ketiga juga terangkat menentukan di 1-3-5. tiga juga menentukan. Soalnya 1-2-3-4-5 diganjil ini yang penting ya. Sama-sama kita lihat pemirsa. Cantik baik itu dia tunggu pergerakan kiper ya. Ya ayunannya dia tunggu pergerakan dari Reza. Sebenarnya itu berisiko. Tapi ketenangan Ramo kita lihat, ya ini dia, itu dia. Roganya lompat dulu ya, sehingga tergoda untuk mendahului dan akhirnya dikocok oleh Ramo. Situasinya masih 2-2 pemirsa, tapi Persebaya unggul satu jumlah eksekutor ya penendang kali ini. Dan itu tegang juga dong. Belum ada satu pun yang berhasil ditepis oleh Fitra. Apakah ini yang ketiga? Ini bisa mungkin akan menarik ya. Kita akan sama-sama lihat pemirsa kali ini. Ya, Fitra mengalami kemenangan ketiga dari Persebaya Surabaya. Ya.
Persebaya. Ini dia bagaimana terkecoh lagi pergerakan dari Fitra Maulana. Kenalan dari Persebaya ini powerful semua. Yang pemain senior semua ya. Semua powerful. Oke, kita ke penendang keempat dari Persebaya. Kakak Rudianto menjadi eksekutor keempat. Ini pemain senior, jadi harus dia berani mengambil, jangan dipasrahkan pada Nasrul. Dia harus berani mengambil. Akan sama-sama kita lihat pemirsa. Bersiap Reza Arya dan Kakak mencoba menangkap ini Rudianto, eksekutor keempat Persebaya. Tidak diduga ternyata bagus. Cianjur ini boleh juga eksekusinya. Dia sangat dingin ya. Masalahnya nggak terlalu ke kanan ini. Iya betul, kalau terbaca bisa kena itu. Iya. Berapa menit itu ya, kita coba memberikan motivasi ya. Iya, dia ngasih bisikan apa ini bocoran. Saya kira mau minjem sarung tangan itu. Oke, Diogo Rabalo. Nah ini belum lama main. Nah, dia pemain senior ya. Tapi dia senior tapi belum lama bermain pemirsa. Kita akan sama-sama lihat kalau ini kesempatan lagi ada untuk Fitra. Tapi jika Persebaya masuk, maka peruntungan ada di penendang kelima Persib. Sama-sama kita lihat Diogo Rabalo. Kita belum satu pun berhasil menembak ya. Belum satu pun berhasil dia katakan. Iya, ini jelas memang levelnya mungkin terlalu tinggi. Iya, kita Sangat tinggi pemirsa. Ini kalau sampai Persib gagal, selesai ya. Persebaya yang menjadi juara Piala Presiden dan untuk pertama kalinya. Kita akan sama-sama lihat dulu pemirsa apakah ini sebenarnya Julio Cesar ya? Iya. Mampu memperpanjang nafas Persib Bandung. Ini tiga pemain ini semua menembak musuh. Iya, itu juga Cesar. Bersiap Julio Cesar pemirsa, ancang-ancang Julio Cesar. Perpanjang nafas pemirsa, namanya kalau di penendang kantor. Bisa jadi juara Presiden 2016 juga sama-sama sementara ini dia bagaimana berhasil eksekusi yang dilakukan oleh Julio Cesar. Memang juga prinsip tersebut ini bagi pemenang Persebaya. Yang efektif, tapi ini pressure-nya tinggi nih eksekutor bola itu kan bisa menegak, bisa membuat plot twist. Ya, kalau ini bisa dibuat, itu kan situasi balance lagi. Masih ada peluang, kita akan sama-sama lihat pemirsa bagaimana kali ini Yuna. Acak-acak dibaca pemirsa. Yuna harus bersiap. Dan ini dia Yuna. Pemirsa, yang paling bisa diandalkan, pemain yang biasanya paling bisa dipercaya, justru Yuna yang gagal membuat pertandingan gelap lagi. Iya, sangat dramatis. Satu langkah yang membuat peluang tidak dibuka. Kita lihat bagaimana aksi yang kali ini akhirnya on point ya dari Fitra Maulana. Tertebak ya. Iya, ini tekanan mentalnya sekarang ada di Reza ini. Harus menyelamatkan lagi, padahal sudah nyaman tadi. Iya, Situasi berbalik sekarang. Nah ini bisa katakan bisa kuat tuh sih. Betul, sekarang Kalau ini masuk terus dia sampai ke Persebaya iya, kita sampai ke belakang. Dari sisi satu. ya betul sekali. Jadi Kusnandar Musa sudah pemain senior dari Persebaya mengambil acak-acak. Masuk beruntung. Masuk sudah tapi masuk. Aduh, luar biasa. Kita lihat bagaimana. Oh, Karena di sela-sela badan dia menyelinap ya ya. memang kadang bisa seperti itu. Kadang bisa seperti itu situasinya memang. Ada juga sering membentur misal kena kepala gugur masuk ke dalam. Iya, Itu juga bisa terjadi. yang menjadi sangat menarik sekarang eksekutor Persebaya ini sepertinya tidak siap untuk mengeksekusi pada dasarnya karena terbata yang paling satu 5 orang pertama sebenarnya. Iya betul. Dramanya di ujung ya. Wah, dramanya di ujung ternyata ya. Mampukah kembali Persebaya mampu kembali mendapat nafas pemirsa atau Fitra Maulana menjadi pahlawan bersiap kali ini yang berbeda
masih game on. Iya, terkecoh lagi Mirsa Fitra Maulana. Lepas pegangan. Iya betul. Kalau dilompat begitu lepas pegangan. Dia tak bisa membangun karena memang tegang dia juga. Nama ini beban ada di penenang Persib ya. Sekarang ketemu siapa eksekutornya? Ternyata adalah Hamra, pemain senior juga. Iya, ini Boboto sama Boni tegang semua nonton di rumah. Sama-sama kita lihat pemirsa. Hamra. Betulnya sampai 10. Terus sakit habis dulu. Muter lagi. Oke. Kita akan sama-sama lihat kali ini pemirsa. Eksekutor ke-7 dari Persib Bandung. Dan ini dia. Diberikan semangat aja rekan-rekannya dan Menunggu keajaiban. kali ini bisa melakukan kedua kalinya ya itu membuat keajaiban. Dan siapa pemain Bledson sepertinya Bledson. Oh iya Bledson betul. Sebelumnya bertugas semifinal Piala Asia U23. Itu kan selain Itu kan iya dua kali itu. Di Indonesia ini masuk lagi. Mencoba fokus lagi Fitra Maulana dan ini dia bisa menjadi penentu kemenangan. Wilson akan membuka dibuat lagi oleh Fitra. ini biasanya Masih ada kemungkinan yang terjadi Mirsa akan menjadi penentu kali ini. Wilson menghadapi Fitra Maulana. Sama-sama kita lihat Fitra di sana. bersalah ya dia tadi gagal karena bisa berhasil tapi bisa juga bisa sukses ya, saya pikir dengan jeda waktu yang terbatas Persib sudah melakukan seluruh dengan sangat baik ya betul dan beberapa pemain yang ada yang dimainkan juga saya pikir sudah melakukan yang terbaik ya pertandingan 120 menit tidak megang game betul ini dia pemirsa ya sudah berhasil ke final Persib sebagai mendapatkan hadiah senilai 3,5 miliar dan apresiasi juga untuk penampilan di bidang pertandingan dia dalam skor yang lengkap bisa meraih runner up dan juga maju ke partai final itu pas juga sebenarnya itu dilakukan dan juga menarik yang dilakukan dengan situasi berkatakan sama-sama dan yang mereka dia adalah pelatih yang sangat alhamdulillah kita malam ini bisa juga dibuat tapi seru karena itu dia mendapat supaya dari saat ini menjadi penentu tapi agak tadi amanah bisa
supporter Persebaya Bonek dan Bonita, terima kasih telah mendukung dan mendoakan Persebaya. Ini baru pramusim, semoga di Liga nanti kita bisa konsisten dan menjadi juara. Terima kasih semuanya. Oke, bentar dulu ya. Tapi yang jelas sampai sini kan musim resmi atau kompetisi resmi akan bergulir. Apa yang akan disiapkan untuk Persebaya juga ada pasti ada persaingan. Tentunya kita sudah mengikuti pre-season, ini salah satu persiapan. Secara pribadi saya juga persiapan dengan latihan di gym jika ada waktu tentang persaingan ya, siapapun yang main untuk Persebaya kita selalu support. Yang penting Persebaya bisa menang dan bisa menjadi juara untuk Liga. Oke, siap. Reza, terima kasih. Congratulations. Semangat, apalagi musim ini akan berlanjut dari semua yang dekat ya. Good luck for the next game. Nah, itu tadi wawancara kami dari Reza Arya dan walaupun sempat seru ya, jadi ada selebrasi ya. Kami tidak duga. Tapi yang jelas, wow, coach, kita harus congratulations for the results for the champion. The first, what do you want to say to Bonek in Indonesia, maybe? Selamat malam. First, we need to respect also opponent team. It's very tough to lose on penalties. Final, unfortunately, already in other competitions, I already lose on penalties, so I believe what they are feeling. But I am very proud of my team, of my players, because 22 years Persebaya knowing a big trophy. 22 years. So I hope that Bonek Bonita appreciate the attitude of these boys because they deserve. It was not easy to play and I have no time to recover. And I think tonight is a fantastic night. Terima kasih Bonek Bonita for the supporters and terima kasih to my team because they fight until the end. Oke, coach, stay here. Jadi beberapa yang tadi kata oleh coach Agarata Faris bahwa memang ini adalah kerja keras tim yang sudah disiapkan dan tentu tidak lupa bagaimana mengucapkan terima kasih kepada Bonek Bonita yang seluruh yang ada di seluruh Indonesia yang juga terus memberikan dukungan, tapi tentu ini juga merupakan langkah awal sebelum nanti menuju ke kompetisi resmi nanti. Coach, maybe like how do you see about the match, the high intensity match? As you saw, it was not an intensity game. The two teams are tired. The players are not machines. They have more than one day to recover. They have one day off because they play on afternoon. We play at night. So it's difficult to play like this. This is why the game was not too much intense. But our team tried to do the best. I believe that opponent team tried to do the best also. So we deserve to win. We create more chances, and now we can say that we win Piala President, and I am very proud of my team. And the first trophy in first music competition. For Persebaya, yes. For me here, no. I already be champion here. Okay. Oke, dan sedikit dari beberapa kali bahwa pertandingan dari dengan intensitas tinggi, tapi tentu dipersiapkan dengan baik walaupun memang musuh Persibaya juga terlalu besar. Pertandingan dengan lain yang jelas ini juga yang penting bagi Persebaya sebagai coach dalam melakukan celebration game for the title for the champions. First, the game for Persebaya. So enjoy the next game. Coach penting bagi Persebaya, tapi yang jelas ini juga merupakan setelah ini juga akan ada musim ada kompetisi resmi yang akan mereka hadapi di musim Super League yang tentu nanti akan menjadi 14 lainnya di dari Super League di musim 2020 dan 2020 juga. Sebelum dari Stadion Kapten Iwayan Dipta, saya Rahman Zanumas kembalikan ke Anda di Edwin Stadion tadi studio. Iya, terima kasih Rama. Di sana udah jam 12 malam soalnya. Iya. Jadi begini Bung Edo,